Tuan guru kita Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Selamat datang. Tidak ada yang memijak keramik, tidak ada yang memijak keramik kecuali panitia. Insya Allah awak lain tak apa dulu. Iya. Selamat sih, alhamdulillah. Iya. Selamat ya Allah, selamat semuanya. Akan lo awak kami dulu dulu. Iya. Lagi banget. Ganteng lagi wak. Kelebihan itu ya dakwah Mempersatukan umat tuh ya. Baik, selamat datang Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad. Tolong kita sudah membagi tempat ikhwan di sebelah kanan panggung. Akhwat tidak ada yang di sebelah kiri. buka ya hati nak ya tuh kalau depan tuh nanti. Tidak ada berkhalwat bercampur. Dan tidak ada yang memijak keramik. Tolong. Kepada Tuan Guru kami Ustadz Abdul Somad Al-Mukarram, Tuan Guru kita, selamat datang di Nagari Gaduy. Pegang benda ya nak ya. Ajak pada di apa lah aslinya barasia bukunya. Bu, mohon mundur bu, tidak naik terus aku ini bu. Mohon mundur bu, mohon mundur. Terimalah persembahan dari kami anak Nagari Gaduy kepada seluruh rombongan.
menggambarkan bahwa ternyata Pandeka itu lahirnya dari masjid. Kurang surau. Jangan remehkan pemuda yang lahir dari masjid. Baik, kepada seluruh peserta dan pengunjung, ikhwan atau laki-laki, ikhwan laki-laki sebelah kanan panggung, tidak ada bercampur, tidak ada berkhalwat. Tolong laskar sang, tidak ada yang memijak keramik dari pengunjung peserta, seluruhnya di lapangan yang berumput. Tidak ada yang memijak keramik, kosong semua. Dia pada bajamu. Baik. Oh, pernah keramik apa tuh? Pernah. Tolong kondisikan, tidak ada yang memijak keramik Bu, tolong di rumput saja. Pengaturan dari panitia, kita tidak bersempit-sempit, lapangan kita sangat luas, sangat lapang, dan seluruh sepeda tolong diatur semuanya supaya tertib. Insya Allah sebentar lagi kita akan temu ramah dengan Tuan Guru kita. Iya, drone putih ya. Buka lagi di mana kah? Itu udah ada somat. Oh, ada somat. Nah, kok pergi dia tuh? Ah iya, dia rekam yang lain. Puting kali.
Baik, sambil kita menjamu dulu para tuan guru kita berserta rombongan. Menantang matahari, ah? Tanya ayah ada duit untuk beli drone mainan. Nanti kita tanya ya. Tanya nggak suka beli drone itu. Belum, kita dengar tausiah Ustaz sedikit dulu. Mohon untuk di luar tembok semua, tolong. Nanti lah, belum bisa lagi nak lihat tuh ramenya orang tuh. Duduk kah boleh? Duduklah dekat di bawah bunda tuh. Nah, situ aja, jangan jauh-jauh dari bunda. Duduk aja, enggak apa-apa, enggak kotor kok. Nah. Aduh mak, dulu baik. Ayo minum lagi dulu lama ini. Baik Bapak Ibu, silakan duduk saja sebentar dulu. Kita persilakan tuan guru kita berserta rombongan untuk beristirahat. Silakan duduk dulu. Nanti ketika kita mulai acara, nanti silakan kita berdiri. Silakan istirahat dulu. Tuan guru dan rombongan istirahat sebentar sambil mencicipi hidangan yang kita sediakan. Ya apa-apa, duduk. Sekali lagi tidak ada bercampur. Ikhwan telah kita sediakan tempat di sebelah kanan panggung, akhwat di sebelah kiri. Pembukaan yang telah berlangsung, dan kita minta kepada tuan guru kita Ustadz Abdul Somad dan beserta rombongan untuk mencicipi hidangannya. Silakan Ustadz dan seluruh rombongan, hidangan dari anak Nagari Gadwi. Sembari tuan guru kita menikmati hidangan sambil beristirahat karena tadi telah bersepeda, kami dari Solidaritas Anak Nagari Gadwi ingin memperkenalkan diri kepada kita semua.
kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini sudah terbentuk sebuah wadah yang menamakan dirinya Solidaritas Anak Nagari Gaduh. Solidaritas Anak Nagari Gaduh ini adalah sebuah wadah, bukan sebuah organisasi khusus, tetapi wadah yang akan menyatukan seluruh anak Nagari Gaduh, pemuda yang bergerak berkumpul untuk menyusun kekuatan, membangkitkan kembali generasi-generasi yang selama ini lalai, selama ini kita terpecah belah, selama ini kita memikirkan kampung, memikirkan kondisi diri kita masing-masing. Kita ingin menyadarkan bahwa kita sudah saatnya kita bersatu, sudah saatnya kita kembali bangkit. Anak Nagari Gaduh yang punya potensi besar di Nagari Gaduh ini, insya Allah kedepannya akan kita satukan misi kita, akan kita kumpulkan semua. Baik Bapak Ibu, kami akan sedikit bercerita bagaimana tumbuhnya solidaritas anak Nagari Gaduh ini. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Ramadan, negeri yang kita cintai ini ditimpa musibah. Negeri yang kita cintai ini mendapatkan fitnah yang sangat besar, sehingga menimbulkan ketakutan, sehingga menimbulkan kengerian bagi masyarakat, sehingga musibah ini bisa menutup masjid, musibah ini bisa menghentikan anak-anak kita sekolah, musibah ini membuat seluruh jalanan gelap gulita, sepi. Musibah ini bisa membuat malam sangatlah mengerikan dan sepi sekali, yaitu virus corona. Tapi di samping itu kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, apapun yang diadakan oleh Allah di muka bumi ini, tidak ada yang tidak ada rencana oleh Allah. Semua ada hikmahnya. Salah satu hikmah terbesar yang didapati atau yang kita rasakan di Nagari Gaduh ini, di awal Ramadan berkumpullah beberapa orang pemuda. Berkumpul beberapa pemuda perwakilan dari 5 jorong kenagarian Gaduh, membicarakan dan memikirkan ada apa negeri kita saat ini, ada apa negara kita saat ini, ada apa dengan agama kita saat ini. Kenapa saat ini masjid kita bisa ditutup? Sepanjang sejarah kita belum pernah merasakan masjid kita ditutup. Pemuda-pemuda yang berkumpul ini merasa cemburu, merasa terusik. Mereka bukanlah para santri, mereka bukanlah pengurus masjid atau aktivis masjid, mereka bukanlah ustadz-ustadz dan ulama yang berkumpul pada awal Ramadan ini. Mereka adalah orang-orang yang biasanya berada di lapau-lapau Ampok, yang berkumpul di awal Ramadan ini. Mereka yang biasanya kita temui di paburuan berburu babi. Mereka yang berkumpul ini biasanya kita temui di pasar-pasar, mungkin disebut orang sebagai preman pasar. Tapi ketika masjid ditutup, tapi ketika agama mulai terganggu, mereka berkumpul dan membuat komitmen. Kami bertanya, ada apa sebenarnya dengan negeri ini? Kenapa penyakit corona ini bisa menutup masjid? Kenapa penyakit corona ini bisa menghentikan seluruh aktivitas? Dan pada saat itu perkumpulan ini membuat sebuah janji atau ikrar bahwa insya Allah mulai saat kita berkumpul, kita bertekad untuk mengumpulkan seluruh pemuda-pemudi dan Nagari Gaduh. Kita bertekad untuk bangkit dan bersatu semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah itu kita membahas, kita mengumpulkan seluruh pemuda dan kita susun kekuatan. Dan kita membuat kesepakatan bahwa dengan kekuatan pemuda, kita yang membuka masjid. Kami buka masjid di seluruh Gaduh yang ada 12 masjid. Mulai hari itu solidaritas anak Nagari Gaduh ini menjamin bahwa kitalah yang akan menjaga. Seandainya nanti ada korban, seandainya nanti dapat intimidasi pengurus masjid, kita yang bertanggung jawab. Dengan keterbatasan ilmu kami yang tidak berbasiskan masjid, yang tidak berbasiskan pengajian, kami menganggap bahwa masjid tidak layak ditutup. Tapi dengan gerakan itu, setelah kita membuka seluruh masjid-masjid, alhamdulillah dapat dukungan dari seluruh masyarakat dan terpanggillah hati pemuda-pemuda yang lain. Dan mulai saat itu kita
mulai membuat komitmen kita besarkan sang solidaritas anak negari Gadui ini sebagai wadah pemersatu, sebagai wadah untuk memicu dan menguatkan kembali kekuatan negari Gadui, sebagai wadah untuk membangkitkan kekuatan pemuda-pemudi, dan kita insya Allah akan bersatu dengan seluruh ormas Islam, dan kita akan bersatu, akan taat kepada ulama. Insya Allah bajingan-bajingan yang selama ini berada di Paburuan, bajingan-bajingan yang selama ini berada di pasar-pasar, bajingan yang selama ini kita lihat mungkin mengganggu dalam masyarakat, mulai saat ini insya Allah kita ikrarkan kita siap membela agama Allah. Allahu Akbar. Mulai saat ini kita siap menunggu komando ulama, sang solidaritas anak negari Gadui akan siap membela agama Allah, akan siap berjihad dengan seluruh umat Islam. Kita siap menjemput syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin demikian perkenalan dari solidaritas anak negari Gadui, dan insya Allah ke depan kita punya beberapa agenda di monumen pesawat ini, yaitu yang pertama insya Allah pada hari Senin besok kita akan mengadakan upacara bendera yang akan diadakan oleh solidaritas anak negari Gadui, dan pada tanggal 1 Muharram kita juga akan menghidupkan kembali tahun baru Hijriah 1 Muharram dengan acara tablik akbar, zikir bersama, dan 1000 obor. Insya Allah acara akan dengan hikmat kita laksanakan di monumen pesawat ini. Jadi untuk itu kami mengundang kepada seluruh yang hadir, bagi yang berkesempatan mari kita hadiri acara-acara yang akan dilaksanakan oleh solidaritas anak negari Gadui ini. Dan kami juga mengundang kepada seluruh anak negari yang belum tergabung, insya Allah sang ini terbuka untuk seluruh anak negari. Sang ini terbuka untuk orang-orang yang ikhlas untuk memperjuangkan negari dan memperjuangkan agama Allah. Kita tidak bersyarat, tetapi kita solidaritas ini adalah pengorbanan. Bagi yang siap berkorban, silakan bergabung dengan sang. Itu undangan kami, insya Allah mari kita besarkan untuk memajukan negari Gadui dan untuk menjaga agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah tiba saatnya waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu silaturahmi dengan Tuan Guru kita, dan kita dengarkan tausiah dari beliau. Sebenarnya kita meminta dua pembicara saat ini karena ada Buya kita, Ketua GNPF Sumatera Barat, yaitu Ustadz Haji Jaufatullah, tapi beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, Profesor Dr. Haji Ustadz Abdul Somad LC.MA. Masya Allah. Baik, untuk tidak memperpanjang sambutan ini, kita mintakan kepada guru kita, Tuan Guru Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC.MA. Kepada beliau kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk Pada aja. Tuan Guru kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau ada Bapak Ibu melihat saya pagi ini terlalu banyak gaya, mohon maaf. Sengaja. Iko dipakai kacamata hitam, Iko kan tadi naik sepeda jauh sampai ke Siko berkunang-kunang. Jadi kalau pakai hitam tidak nampak bana mata, tidak nampak pucet muka. Itu jadi bukan gaya-gaya. Iko pun pinjam sebentar lagi dipulangkan. Naik sepeda lah kami tadi, dimulai Masya Allah, direkam pakai kamera sampai di tengah jalan. Ambo danga instruksi dari belakang, Ustaz, tukar giginya Ustaz, tukar gigi. Rupanya sepeda itu rusak, tidak bisa bertukar gigi. Semua awak minta ganti, malu pula kan. Alhamdulillah. Ambo alhamdulillah naik sepeda sudah, naik mobil sudah, naik pesawat pribadi sudah, naik pesawat umum sudah. Nanalun ambo naik pesawat Gadui.
Ariko lah rupanya. Alah diambil foto ambo di muka pesawat Gadut. Masya Allah, tabarakallah. Ambo amat sangat tersanjung pagi kok. Kenapa? Disambut oleh anak-anak muda. Mestinya ambo nan datang mengajak anak-anak muda kok nan. Anak muda nan kini mabuk, anak muda nan kini sakau, anak muda nan kini LGBT, anak muda nan kini pacaran. Tapi rupanya malah anak muda nan membuat acara. Mudah-mudahan anak-anak muda awak nan tergabung dalam sang. Dari SD awak belajar sang, wahai sang mentari. Tapi tidak tahu awak apa arti sang. Rupanya arti sang itu solidaritas Anak nagari Gadut. anak nagari Gadut. Baru ambo tahu. Allah Akbar. Nah, ke depan masjid ditutui dibuka oleh sang. Sesudah masjid dibuka, mereka pun buat kegiatan. Diundang ketua GNPF Ustadz Jelfatullah hadir kulo bersama awak pagi ko, ketua Bukit Tinggi Madani Haji Erman Sapar, hadir pula nenek mama alim ulama cerdik pandai, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak polisi, Bapak tentara, hadir semuanya. Ini acara anak muda, maka kita pun ikut menjadi muda. Ambo biasa pakai sorban, pakai peci, tapi hari ko de anak muda, ambo ikut pulau gaya anak muda. Walaupun signalnya lah tua, casing saja anak muda. Ikut anak muda. Sampai kisah disambut anak muda dengan silat. Masya Allah. Andailah ambo dulu belajar silat, antai bantu anak-anak muda Gadut tadi, tentu tidak banyak nan berganti pula. Itu hebatnya, ditampek lain sampai habis baterai tidak diganti-ganti. Siko dalam 10 menit diganti. Luar biasa. Andailah ambo dulu anak muda bantu sang solidaritas anak nagari Gadut yang bersilat yang mantap tadi direkam. Andailah boleh muda lagi yang 20 tahun lalu, hebat bantu nan tadi ambo rekam, ambo masukkan ke Instagram ambo. Ayo siapa yang berani ngejek? Iya pula lah tua kan, tapi insyaallah beko foto bersama. Siapa nan berani ngejek-ngejek, hadapi dulu ampe pendekar harimau dari Bukit Tinggi. Walaupun di benderanya cuma 2, tapi kok masya Allah, nan satu tadi pakai pisau, pakai belati. Ambo sangkon ke melawannya kok pakai keris, rupanya pakai kain satu. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Bangga kita anak-anak muda hebat bersilat. Maka anak-anak muda yang ragu, anak-anak muda yang sekarang bingung mau cari olahraga apa, sepeda sudah, bersilat sudah. Nanti setelah ini entah dibawa kemana lagi, jangan dibawa ke sungai. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, anak muda ini dalam Al-Quran itu disebutkan Allah tentang anak muda. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak muda yang berkumpul menghadapi penguasa yang zalim, lari ke gua. Ditidurkan Allah di gua bersama seekor anjing. Anjing najis. Anjing itu kotor. Anjing itu kalau kena tersentuh air liurnya mesti dibasuh 7 kali, 1 kali dengan air campur tanah. Tapi dalam surat Al-Kahfi diceritakan tentang anak muda yang dikawal oleh seekor anjing. Itulah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Tapi ada satu kelompok anak muda dibuatnya nama kelompok anak muda Ashabul Kahfi. Tidur aja bawahnya. Yang kita maksud bukan tidurnya, yang kita maksud adalah kehebatannya, istiqomahnya. Di antara yang akan ditanya nanti di akhirat, an syababihi fima aflah, masa muda kemana kau habiskan? Itu sebab anak-anak muda yang selama ini habis hanya untuk nongkrong-nongkrong, hanya untuk duduk-duduk, hanya untuk mabuk-mabuk, hanya untuk pacaran. Yang belum menggabungkan diri, gabungkan diri dalam sang.
Solidaritas Anak Nagari Gadwi. Takbir. Yang sudah mendaftarkan istiqomah, buat grup WhatsApp, isi absen. Subuh berjamaah, hadir. Naik sepeda, hadir. Tidak talok setengah jalan naik oto, hadir. Setelah itu silat, hadir. Pengajian tabligh akbar, hadir. Ikut nanti tanggal 20 peringatan 1 Muharram, hadir. Nah, tentu anak-anak muda ini dia perlu support, dana, biaya segala macam. Kita mesti supportnya anak-anak muda. Mesti ada kotak, ada kardus-kardus itu penggalangan dana. Kasihkan. Banyak. Itu maka tadi dipisah, sini bapak-bapak, sini ibu-ibu, supaya waktu bapak-bapak mau ngasih tak bisa dibisi ibu-ibu. Karena bapak-bapak ini duitnya banyak, tapi dompet yang megang ibu-ibu. Oleh sebab itu sebar, turun. Apa itu? Ambulan lewat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada tabligh akbar 1 Muharram, hadir buya-buya kita, ustadz-ustadz kita, Ustadz Jilfatullah datang membakar semangat kita. Jangan sampai sendirian. Wa minal isnaini ab'adu, setan menjauh kalau orang itu berjamaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi, hendaklah kamu berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah. Iza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, pada saat itu orang masuk Islam berbondong-bondong. Afwaja itu artinya berjamaah-jamaah. Ada jamaah biker subuhan, ada jamaah jilbabers hijrah, ada jamaah sang solidaritas anak nagari Gadwi, ada jamaah macam-macam nama jamaah. Sesama jamaah ini tak boleh saling sikut, tak boleh saling tanduk, tak boleh saling sipak, tak boleh saling sikat. Sesama jamaah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak pun kana itu. Ayah. Hilang semangat awak. Bangkitkan semangat anak-anak muda. Oleh sebab itu maka gabungkan diri. Tapi anak muda Gadwi tetap memisahkan. Padusi dengan laki-laki tidak boleh bersama, tidak boleh bercampur aduk. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh laki-laki campur aduk dengan perempuan. Mereka tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, menjaga aturan syariat. Bapak polisi kita jumlahnya tidak sesuai dengan rakyat Republik Indonesia. Mau dibuat penerimaan polisi banyak-banyak, negara tak sanggup membayar gaji. Oleh sebab itu dengan adanya tabligh akbar, dengan adanya pengajian, tugas Bapak polisi tertolong. Betul apa salah? Betul. Tabligh akbar bukan menjadikan orang radikal. Pengajian bukan buat orang jadi takut disintegrasi kebangsaan. Justru dengan aktif di masjid, dia selamat dari narkoba, dia tidak akan pacaran, dia tidak akan berzina, dia tidak akan mabuk, maka tertolong negara ini. Betul? Tidak minum kopi sama katan, karek suara awak dulu. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Jadi anak muda yang ikut pengajian ini bukan ancaman. Anak muda yang ikut pengajian ini adalah benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir, merdeka. Tak ada Belanda lah pulang. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena anak muda ini harus dibakar terus semangatnya. Hari ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai dingin. Khutbah Jumat, tampil khutbah, bakar lagi. Habis itu hari Sabtu, hari Ahad, Ahad pagi, naik sepeda lagi, lari pagi lagi, jogging lagi, buat lagi tabligh akbar, pengajian. Ini bulan Muharram, semangatkan. Bahkan hijrah, yang belum tobat, tobat. Yang sudah mendengar pengajian, berhenti minum khamar, berhenti sakau, berhenti LGBT, berhenti jadi bencong, buat komunitas mantan bencong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya Bukit Tinggi akan tetap menjadi negeri perjuangan. Bukit Tinggi akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Anak-anak muda inilah pelanjutnya. Kami ini sudah tua-tua semua. Kami ini sudah tak kuat lagi. Naik sepeda baru 2 kayu, 3 kayu sudah berkunang-kunang. Mata pun terpejam-pejam. Tapi dek kacamata ku hitam jadi tidak nampak banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan harus ada planning ke depan. Anak-anak muda yang punya bakat beternak ikan, bisnis, jualan, nah itu bukan bagian saya, itu bagian Haji Herman Safar SE, karena dia sarjana ekonomi, karena dia bisnis. Tanya sama dia, buka konsultasi bagaimana cara buka usaha bisnis, karena kalau tidak kita akan habis menjadi masyarakat yang konsumtif. Nama mazhabnya konsumerisme, hanya tukang beli produk punya orang. Padahal kita masyarakat Minangkabau sudah siap dengan segala sesuatunya. Masyarakat Minangkabau, masyarakat yang dididik oleh nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, siap menghadapi dunia global. Betul? Tuh coba tengok bendera solidaritas anak nagari Gadui. Itu nanti di tengah itu gambar apa tuh? Rangkiang. Apa maknanya? Rangkiang itu biasanya di muka rumah apa di belakang? Di muka. Maknanya apa? Orang Minangkabau sudah menyiapkan padi, tidak akan ada orang Minang kelaparan. Betul? Betul. Itu lambang Rangkiang. Jadi kalau ditanya orang, lambang apa kok? Lambang Rangkiang. Mana itu di gue? Entah itu nang rancak sama ada persiapan. Menanamnya di mana? Sekarang orang punya banyak beras, dari mana? Impor. Minangkabau mengajarkan orang Minangkabau punya simpanan padi sampai bertahun-tahun di masa akan datang. Betul? Betul. Menanamnya di mana? Sekarang tanah dijual, mau beli mobil jual tanah, mau beli rumah jual tanah, mau beli jual tanah, mau nikah jual tanah, lahir anak jual tanah. Tanah orang Minangkabau tidak dijual karena tanahnya hanya boleh diwarisi tapi tidak untuk dijual. Apa namanya? Harato tinggi. Betul? Betul. Ada di suku lain itu? Tak ada. Carilah. Saya sudah ceramah dari Sabang sampai Papua. Hongkong tak jadi kena diusir. Ini filosofi. Orang tak mengerti. Ini tanah boleh dipakai, boleh ditanami padi untuk anak perempuan. Anak perempuan punya anak lagi. Berikutnya tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual. Dia hanya hak pakai saja. Untuk apa? Karena banyak orang sekarang menjual tanah, habis tanahnya. Bapaknya masih hidup pun dipaksa jual tanah. Menangis emak-emak umur 70 tahun mendatangi saya selesai ceramah. Ustaz selamat. Kenapa mak? Mangga mak, anak ambo menyuruh ambo menjual tanah. Padahal saya belum mati Pak Ustaz. Bayangkan itu. Tapi masyarakat Minangkabau diajarkan, anak perempuan disediakan tanah, anak laki-laki merantau. Adapun fitnah yang mengatakan orang Minangkabau tidak membagi harta warisan kepada anak laki-laki. Saya kalau tidak tahu nanya dulu, saya tanya, apa betul tak dibagi? Yang tak dibagi itu adalah wakaf zurri namanya. Itu wakaf untuk keluarga, karena dikhawatirkan anak perempuan ini dapat suami yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang mau ngasih makan? Jangan sampai dia menjual harga dirinya, jangan sampai dia menjual martabatnya. Jual martabak boleh, martabak Mesir, martabat jangan. Pahami filosofi itu. Tapi kalau dia merantau, pergi dia ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, ke Surabaya, dapatnya harta, maka tetap dibagi menurut hukum faraid, warisan hukum Islam. Saya nanya itu, baru kita bicara, baru kita paham. Masalah menyimpan beras sudah, masalah padi ditanam di mana ada, masalah anak laki-laki. Mereka tinggal di surau, didikannya didikan surau. Sebodoh-bodoh orang Minangkabau pasti bisa azan, sholat, baca doa dan membaca Quran. Kenapa? Karena dia di surau. Senakal-nakalnya pasti dia sholat subuh. Kenapa? Tak mungkin dia tak bangun subuh, dia tinggal di surau. Betul? Maka slogan kita adalah kembali ke surau, bukan ke laptop. Kembali ke surau, hidupkan lagi semangat surau. Sejahat-jahatnya anak Minangkabau, dia tetap di surau, dia tetap baca Quran, dia tetap bisa jadi guru ngaji,
mati, dia tetap bisa berdoa, dia tetap bisa berkata di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh sebab itu, anak-anak muda tampil menjadi pengajar Iqra, alif bata, tajwid, tapi dia bukan cuma pandai mengaji, dia juga pandai bersilat. Bersilat oke, mengaji oke. Ini sekarang kita hadapi generasi ajak mengaji tak tahu, ajak bersilat tak mau. Oleh sebab itu ini kita perbaiki. Alhamdulillah, ringan beban kami sebagai ustaz, ringan beban buya-buya. Kenapa? Anak muda sudah mau mengaji, kami tinggal duduk manis, kasihkan mikrofon, kami tinggal ceramah. Mereka yang bergerak, mereka yang mengamankan, mereka yang mengawal. Sampailah kemari. Nanti ketika kami mati, bapak mati, ibu agak lama dikit, kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Mereka inilah akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada gunanya mobilnya cantik, megah dan mewah, tak ada gunanya rumah besar, indah, rupawan, kalau matinya tidak dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti, bersama di Gadui, berteman di Bukit Tinggi, bertetangga dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Amin. Masya Allah, cantik-cantik baju Gadui, ampun tak lo dapet. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itulah pidato singkat untuk membakar semangat. Sebenarnya ndak pun kare suara mbak, awaklah terbakar juga dek angin gua. Terbakar di luar, dibakar di dalam. Pulang jangan lupa mandi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat kepada terbentuknya Sang Solidaritas Anak Nagari Gadwi. Mudah-mudahan awak istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik.